Varian Omikron telah terdeteksi masuk ke Indonesia. 3 orang positif terjangkiti. Kekhawatiran ledakan kasus muncul kembali. Apalagi varian Mikron disinyalir memiliki daya tular lebih cepat dibanding varian Delta. Hal itu berdasar pengalaman ledakan penularan Omikron di Afrika Selatan. Tenaga ahli Menteri Kesehatan, Dr. Andani Eka Putra mengatakan, antisipasi cepat harus segera dilakukan agar varian ini tidak menyebar luas. Menurutnya, cara yang harus dilakukan yakni mengencangkan kembali disiplin protokol kesehatan yang dirasa mulai kendor di daerah. Kemudian testing harus kembali digencarkan dibarengi dengan pengaturan mobilitas orang. Bahasanya tidak berubah, tetap prokes. Kemudian kalau misalnya ada kasus di tracing masif. Pertanyaan besar saya sederhana aja, apakah kita sudah melakukan itu sebenarnya? Jadi kita cerita seperti ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Ini PR besar bagi semua pemerintah daerah, ya, gubernur, bupati, wali kota. Bagaimana kita menjalankan prokes ini dengan benar? Itu yang paling urgent sekarang. Andani mengingatkan, pergerakan orang saat Natal dan Tahun Baru harus diawasi. Masyarakat pun tidak boleh mengacuhkan instruksi pemerintah agar mengurangi mobilitas. Sebab melalui pergerakan dan bertemu dengan banyak orang, disitulah potensi penularan terjadi. Sementara itu dimintai komentarnya terkait disiplin protokol kesehatan, masyarakat Kota Padang Ronald mengakui saat ini masyarakat cenderung lengah, apalagi setelah menerima suntikan vaksin. Banyak warga yang abai karena merasa aman setelah divaksin. Padahal menurut Ronald, vaksin berfungsi mempercepat pembentukan imun jika terserang virus, bukan penghalau virus. Masih banyak kesadaran masyarakat kita di Kota Padang ini yang masih belum sebenarnya. Ini seharusnya walaupun sudah vaksin, prokes kita laksanakan sebenarnya. Ronald juga mengajak warga lain agar mengurangi kegiatan keluar rumah saat Natal maupun Tahun Baru, kemudian menghindari kegiatan yang berkerumun. Sementara itu, jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengatur perjalanan dan pergerakan orang yang selektif. Di antaranya, pemerintah menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan keramaian umum lainnya. Untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75%. Alex, salah satu pengelola pusat perbelanjaan di Padang, mengatakan pembatasan kapasitas dan larangan menggelar kegiatan khusus selama Natal dan Tahun Baru merupakan kebijakan yang patut dipatuhi. Sebab potensi penularan COVID-19 masih mungkin terjadi, meski saat ini kasus tercatat melandai di Padang atau Sumatera Barat secara umum. Bahkan Alex mengungkapkan telah membatalkan kegiatan di pusat perbelanjaannya yang direncanakan dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru. Artinya gini, pemerintah melonggarkan, tidak melakukan level 3, tapi kita selaku pelaku usaha tentu harus paham dan harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya dilarang kegiatan-kegiatan Tahun Baru, saya rasa itu hal yang positif gitu Pak, dan itu kan untuk menekan supaya angka COVID ini bisa turun. Dan kita tentu tidak akan mengadakan acara, walaupun kemarin udah pernah disusun ya di November, tetapi acara tersebut tetap tidak akan kita laksanakan. Sementara itu, Jubir Satgas COVID-19 Sumatera Barat, Jasman, mengapresiasi pengelola pusat perbelanjaan ataupun hotel dan restoran yang telah berkomitmen mematuhi pembatasan yang dikeluarkan pemerintah. Jasman juga meminta masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan selama beraktivitas setiap hari. Dodi Istio melaporkan.